Sebanyak 7 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara diduga terlibat dalam upaya menggelembungkan perolehan suara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kasus ini mencuat saat kubu Amin tengah melakukan upaya gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng, Sinta Dewi Napitupulu mengungkap bagaimana modus 7 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Tapteng menggelembungkan suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pemilu 2024. Dikutip Arta Kota dari Tribun Medan, Sinta menjelaskan, mulanya para pelaku ini dengan sengaja membatasi masyarakat, saksi dan petugas partai untuk mendekati tempat pemungutan suara TPS 02 di Desa Muara Ore, Kecamatan Sirandorong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi mereka kasih batas agar masyarakat tidak bisa masuk ke areal TPS saat penghitungan suara. Dari situ kemudian dilaporkan ke Bawaslu, dan saat tim tiba di sana, proses penghitungan suara sudah selesai mereka lakukan, kata Sinta pada Tribun Tanda Hubung Medan.com, Senin tanggal 14 Maret tahun 2024. Berdasarkan hasil C1 Plano TPS, tertulis jika pasangan Anies dan Muhaimin menang dengan perolehan suara 315 suara. Sementara pasangan Presiden nomor urut 02 dan 03 tidak mendapatkan suara sama sekali. Sinta mengatakan, dari jumlah DPT yang tertera di C1 hasil plano, Bawaslu menemukan adanya perubahan data yang mengarah pada kecurangan pemilu. Karena di C1 plano suara paslon 01 mendapatkan 315 suara, sementara DPT di TPS 02 hanya 215. Dari situ kami mulai curiga dan kemudian kami memberi rekomendasi kepada KPU agar melakukan penghitungan suara ulang, lanjut Sinta. Atas usulan itu, KPU Kabupaten Tapteng kemudian melakukan penghitungan suara ulang di kantor Kecamatan Sirandorong. Hasilnya, ditemukan perbedaan data yang signifikan. Dari hasil penghitungan ulang, paslon 01 hanya mendapatkan 37 suara. Sementara paslon 02 Prabowo dan Gibran mendapatkan 102 suara dan paslon 03 Ganjar dan Mahfud mendapatkan 19 suara. Dari situ kami ketahui adanya kecurangan. Sebenarnya untuk Kecamatan Sirandorong ada 3 TPS yang kami lakukan penghitungan ulang. Dan di TPS 02 kami temukan kecurangan dan kemudian kami proses di Gakumdu. Sekarang 7 anggota KPPS sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas laporan masyarakat dan temuan Bawaslu di lapangan, kata Sinta. Adapun identitas para pelaku yang menggelembungkan suara ada 7. Ketujuh pelaku ini sekarang tengah diburu polisi. Mereka melarikan diri ketika dipanggil polisi yang berdinas di Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, untuk diklarifikasi ulang. Saat diinterogasi di awal pengungkapan, para pelaku ini sempat berdalih tidak ada melakukan kecurangan. Mereka tidak mengakui jika melakukan kecurangan dan bilang ya ada kelalaian, kata Ketua Bawaslu Tapteng Sinta Dewi Napitupulu. Selain menggelembungkan suara calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, para pelaku juga mengubah perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Para pelaku mengubah suara tidak sah menjadi sah pada surat suara pemilihan DPRD Kabupaten dan DPRD Sumut. Untuk suara DPRD Provinsi dan Kabupaten yang diubah itu dari suara tidak sah menjadi sah, kata Sinta. Namun, Sinta tak menjelaskan lebih lanjut siapa calon anggota DPRD yang diuntungkan dalam kecurangan ini. Meski kini berstatus buron, 4 dari 7 tersangka itu diketahui bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi kami sedang berkirim surat kepada perusahaan tersebut, ujar Sinta. Adapun 7 anggota KPPS pelaku kecurangan itu dipersangkakan atas pasal 532 Junto 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pemilihan umum. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran pemilu berupa penambahan jumlah pemilih yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia menuturkan, untuk 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilu berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih. Sedangkan tersangka lain atas dugaan tindak pidana pemilu dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih, terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni tahun 2023 sampai dengan sekarang, kata Juhandani, atas perbuatannya,
Para tersangka dijerat dengan Pasal 545 atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu.